Inilah kisah Syekh Siti Jenar. Sejarah sang wali kontroversial hingga dijatuhi hukum mati. Syekh Siti Jenar atau artinya Syekh Tanah Merah, memiliki nama asli Raden Abdul Jalil Hasan Ali, ada yang menyebut dengan nama Sunan Jepara, dan Syekh Lemah Abang. Ia adalah seorang tokoh yang dianggap sebagai sufi dan salah seorang penyebar agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di Kabupaten Jepara yang cukup kontroversial di masanya. Asal-usul dan sebab kematian Syekh Siti Jenar tidak diketahui dengan pasti karena ada banyak versi mengenai diri dan akhir hayatnya. Demikian pula dengan berbagai versi lokasi makam tempat ia dimakamkan untuk terakhir kalinya. Ada yang bilang di Jepara, ada juga yang bilang di Cirebon. Ajaran Syekh Siti Jenar yang dikenal kontroversi, yaitu Manunggaling Kawula Gusti. Ajaran tersebut membuat dirinya dianggap sesat karena terlalu jauh dalam menafsirkan tasawuf. Ajaran Syekh Siti Jenar selalu menjadi kontroversi, yaitu tentang konsep hidup dan mati, Tuhan dan kebebasan, dan tempat berlakunya syariat tersebut. Siti Jenar memandang bahwa kehidupan manusia di dunia ini disebut sebagai kematian. Sebaliknya, kematian justru disebut sebagai awal dari kehidupan yang hakiki dan abadi. Dampak dari ajaran ini adalah membuat orang malas dalam berusaha karena hidup hanya menunggu mati dan menjadikan manusia kurang produktif. Padahal saat itu, dibutuhkan orang-orang yang suka bekerja keras untuk membangun peradaban Islam yang disokong oleh Kerajaan Demak. Sehingga para wali songo khususnya Sunan Kalijogo melihat ajaran Siti Jenar ini sangat berbahaya terhadap kemajuan dakwah Islam. Para pendukung Syekh Siti Jenar menegaskan bahwa ia tidak pernah mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Ajaran ini bukan dianggap sebagai bercampurnya zat Tuhan dengan makhluknya, melainkan sifat-sifat Tuhan yang memancar pada diri manusia ketika sudah melakukan proses wusul. Dengan demikian ruh manusia akan menyatu dengan sifat-sifat Tuhan dikala manusia sudah melakukan proses fana tersebut. Perbedaan penafsiran ayat Al-Quran ini yang menimbulkan polemik, yaitu bahwa di dalam tubuh manusia bersemayam ruh Tuhan. Syekh Siti Jenar sebenarnya juga memiliki andil dalam menyebarkan agama Islam pasca runtuhnya Majapahit di tangan Raden Pataraja Kesultanan Demak. Namun oleh para wali apa yang diajarkan Siti Jenar dianggap salah lagi menyimpang. Akibat ajaran kontroversialnya tentang Manunggaling Kawula Gusti yang dianggap sesat, itulah Siti Jenar akhirnya harus berhadapan dengan hukum mati. Ajaran Siti Jenar terungkap saat para wali dan sejumlah tokoh Islam kala itu menggelar pertemuan di Istana Argapura, Giri. Hadir saat itu diantaranya Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Ampel, Tan Gowat alias Syekh Bentong, Pangeran Palembang, Panembahan Madura, dan juga Syekh Siti Jenar. Karena ucapannya itu, Sunan Giri hendak menghukum Syekh Siti Jenar agar ajaran yang dinilai sesat dan telah melanggar syariat itu tak tersebar. Di samping itu, belum waktunya mengajarkan ilmu hakikat untuk orang-orang yang baru masuk Islam, sehingga para wali khawatir nantinya umat malah akan menjadi sesat. Di sisi lain, ada yang berpendapat tentang terungkapnya ambisi Syekh Siti Jenar yang ingin menguasai Kerajaan Cirebon dan Kerajaan Demak. Sehingga, dengan mempertimbangkan pemikirannya yang dinilai melenceng dari syariat Islam, ditambah kemungkinan kudeta yang dilakukan, akhirnya Siti Jenar pun ditangkap pasukan Kerajaan Cirebon dan Demak. Perintah penangkapan dikeluarkan Sunan Gunung Jati yang ketika itu memimpin Kerajaan Cirebon dan wali songo lainnya. Siti Jenar ditangkap di Cirebon Jirang. Proses peradilan agung terhadap Siti Jenar selanjutnya dilaksanakan di Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Dalam peradilan itu, Sunan Gunung Jati bertindak sebagai hakim dan Sunan Kudus bertindak sebagai jaksa. Meski demikian, Siti Jenar tetap pada pemikirannya. Dengan pertimbangan ajaran sesat serta ambisi atas kekuasaan, dia pun dijatuhi hukuman mati. Sanksi yang diberikan berupa penikaman keris ke tubuh Syekh Siti Jenar. Dalam ajaran Siti Jenar, Manunggaling Kawula Gusti bermakna di dalam diri manusia terdapat roh yang berasal dari roh Tuhan.